Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa abwabal khairat wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna in syi'ta sahla. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmi wa ballighna ila aqsal ma'ali. Allahumma ya alim 'allimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bih wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rizqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Rabbana zidna amalan salihan mutaqabbala. Rabbana zidna malan katsiran halalan thayyiban mubarakan bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, Perumahan Sunrise Garden Bukit Putra Cilengsi, bil khusus Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, juga pengurus yang lainnya, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Teristimewa yang terhormat para asatidz, para guru-guru, para muallimin, para mujahid fisabilillah, juga yang saya hormati para sesepuh, bapak-bapak sekalian, para pemuda. Ada ya, banyak pemuda. Ini pemuda semua ini kan masih semangat kan? Amin. Yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Luhur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, jawahiratan au kanat batinah bi taatillah wa bi taati Rasulillah
serta nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga. Bahkan nikmat ini lebih berharga minat dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga termasuk nikmat besar setelah iman, Islam, ihsan adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut kita dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini Yaumul Ahad, hari Ahad, memasuki hari yang ke-26 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Juga sama memasuki hari yang ke-26 bulan di bulan Januari 2025, dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmat dan petunjuk dari Allah serta dengan ridhonya. Setelah kita selesai melaksanakan kewajiban salat subuh dengan berjamaah, kita duduk berkumpul bermuajahah bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah, mencari keridhaan Allah, mengharap ampunannya, dan mengharap pahala besar yang telah dijanjikannya. Pertemuan kita dalam majlis yang mulia ini, kalau saya lihat di undangan yang di-share, yang disebar di grupnya, ini adalah dalam rangka taklim sublim ya. Betul kan? Taklim subuh keliling ya. Nah, taklim subuh keliling di sini biasanya diselenggarakannya per minggu apa per bulan ini? Per minggu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya semuanya jamaah istiqomah, semua jamaah mendukung, baik secara materi maupun secara moral, mendukung program-program kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di masjid kita semua, yaitu Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan kita, baginda tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimewa menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Di antara wasiat beliau yang paling terpenting adalah kata beliau, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Beliau berwasiat, usikum, aku berwasiat kepada kalian, bitaqwallah, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun,
sendirian atau di tempat ramai, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Yakni takwa itu adalah wiqayatun nafsi min iqabillah, bimtisali awamirillah wajibinabi nawahihi. Artinya menjaga diri dari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wasami wa ta'ah, kata beliau. Beliau berwasiat, dan hendaklah kalian mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah, dakwah-dakwah Islam yang disampaikan. Wa ta'ah, dan hendaklah kalian tetap komitmen, konsisten untuk tetap taat, patuh, tunduk terhadap Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kepada ajaranku, dan kepada sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin sesudah wafatku. Pegang kedua sunnah tersebut dengan erat, kalau perlu gigit dengan gigi gerahammu, walaupun gigi gerahammu harus copot, harus lepas, tapi kedua sunnah tersebut jangan dilepas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang mengaku selaku umat beliau kelak di hari kiamat oleh beliau diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy-Nya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bersama orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, bersama orang-orang yang akan dijadikan penghuni surga, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa billakumullah. Alangkah baiknya pengajian kita pagi hari ini kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh para ulama, baik ulama salafus shalih al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, baik ulama salaf maupun ulama khalaf yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Juga pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan kita bermohon kepada Allah semoga dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan kita baca, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, ataupun yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi atau yang sedang bekerja, kita doakan semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, dan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk agama dan untuk umat manusia lainnya. Yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bidal ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ikhwan fillah, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah Perumahan Saltres Garden Bukit Putra yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah. Insyaallah dalam taklim yang mulia ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim atau tema taklim tentang 3 macam sendi dasar agama. Mohon maaf nih Pak Amen, ada nggak ya? Mana Pak Amen? Di depan Pak. Pak sini Pak. Saya belum kenal soalnya, pengen lihat jelas wajahnya gitu. Kayaknya kayak ada Jordan. Saya Pak Amen. Ini depannya cepat Pak, depan Pak. Itu saya perhatikan di apa? Pamfletnya ya. Itu ada yang salah tuh. Yang ketikannya tuh di 3 macam sendiri, bukan sendi. Nambahin 2 huruf tuh. Yang atas bener, yang bawah 3 macam sendiri. Sendi ya, coba lihat. Sendiri kan. Yang tulisannya ketikannya. Bener nggak? Coba lihat. Oh iya. Iya kan? Oh yang atas benar. Itu sebenarnya bukan salah kan. Kadang-kadang kan kita pencet satu dia keluar 2 huruf ya kan. Kalau beda lagi gitu. Baik, kalau jamaah bercanda aja Pak ya. Enggak mau. Jadi taklim kita dengan tema 3 macam sendi dasar agama. Jadi agama itu mempunyai sendi, mempunyai dasar yang paling dasar. Nah itu jumlahnya ada 3. Tiga-tiganya ini harus ada, tidak boleh lepas, tidak boleh lenyap, tidak boleh hilang, tidak boleh ditinggalkan. Karena apabila kita meninggalkan salah satu dari 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama yang paling mendasar, maka itu mengakibatkan kita meninggal dunia dalam keadaan kafir, yakni meninggal dunia bukan dalam keadaan sebagai orang Islam. Maka kita wajib mengetahui 3 macam sendi dasar agama tersebut dan mempertahankannya sampai kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Karena dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 102, Allah telah wanti-wanti kepada seluruh orang-orang beriman, yakni kepada kita semua, agar jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tadi saya baca di rakaat pertama. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saking pentingnya sampai kita dipesan sama Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita disuruh oleh Allah mempertahankan Islam, menjaga keislaman kita, memelihara keislaman kita
jangan sampai rusak, jangan sampai lepas, jangan sampai melayang. Kita wajib menjaga keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan cara seperti ini, insya Allah keislaman kita akan terjaga dan akan dijaga oleh Allah sampai terbawa mati. Akhirnya mati dalam keadaan membawa Islam, mati husnul khotimah. Jadi 3 macam sendi dasar agama tersebut jangan dilepas, jangan ditinggalkan, jangan sampai hilang, jangan sampai melayang. Jangan ditukar dengan apapun. Jangan ditukar dengan harta, tahta, dan wanita. Bahkan jangan ditukar dengan 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Karena 7 lapis langit dan bumi beserta isinya, jika dibandingkan dengan iman, Islam, ihsan, itu tidak ada apa-apanya. Kecil semuanya. Yang paling berharga itu iman. Dengan iman, walaupun kita nggak punya apa-apa, nggak punya 7 lapis langit, nggak punya 7 lapis bumi, nggak punya alam dunia beserta seluruhnya, tapi mati membawa iman, insya Allah masuk surga. Dan sebaliknya, walaupun kita punya 7 lapis langit beserta isinya, punya 7 lapis bumi beserta isinya, punya alam dunia beserta seluruh isinya, itu milik kita semuanya, tapi mati kita enggak membawa iman, enggak bisa masuk surga. Jadi ternyata al-iman khairun minad dunya wa ma fiha. Iman itu jauh lebih berharga nilainya daripada dunia beserta seluruh isi. Nah, kita akan paham, akan mengetahui bahwa iman itu nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruhnya, terutama nanti di hari kiamat dan di alam akhirat. Sekarang kadang-kadang kita biasa-biasa aja, iman. Sehingga nilai-nilai keimanan diabaikan, nilai-nilai ibadah diabaikan. Kita mengejar dunia. Dunia perlu, tapi nilai-nilai keimanan jauh lebih penting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 macam sendi dasar agama yang 3 tersebut, yang pertama adalah kata Nabi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Ini jangan dilepas, ini mahal ini. Nilainya jauh lebih baik, lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi serta isinya. Yang kedua, wassalatul maktubah, sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sendi dasar agama yang apabila ini ditinggalkan, keislaman kita bisa rusak. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan boleh jadi meninggal dunia sudah dalam keadaan tidak Islam lagi kalau kita meninggalkan sholat. Karena as-sholat imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Ini masjid Al-Madinah Al-Munawwarah berdiri kokoh karena ada tiang-tiang. Coba tiangnya dirobohkan, udah ambruk. Nah, keislaman kita akan ambruk, rusak kalau sholatnya ditinggalkan. Nah, kalau sebuah bangunan ambruk karena tiangnya roboh, maka seluruh yang ada di dalamnya ikut hancur. Kalau keislaman kita rusak, ambruk karena sholatnya ditinggalkan, maka seluruh amal kebaikan kita yang lainnya hancur sia-sia. Diibaratkan seperti seluruh perabotan yang berada di dalam sebuah rumah, tapi rumah itu ambruk hancur, maka perabotan yang ada di dalamnya itu hancur, menjadi rusak. Sehingga kata Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin.
dimaksud sholat fardu 5 waktu, sholat maktubah. Itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agamanya. Dan barang siapa yang mendirikannya, sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agamanya. Jangan sampai keislaman kita dirusak oleh kita sendiri dengan cara meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya kita diperintahkan wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha katahu. Suruh keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Kita perhatikan istri kita, anak kita sholatnya. Jangan kita aja menghentikan istri, sementara istri di rumah, anak di rumah nggak sholat dibiarkan. Itu orang tua dayus. Orang tua dayus itu diharamkan mencium baunya surga, apalagi masuk ke dalam. Kita nggak boleh membiarkan keluarga kita tidak sholat. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surah 66 At-Tahrim juz 28 ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Ya, kita semua orang beriman, karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jagalah, pelihara dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anak kita, naroh dari api neraka. Dengan cara yaitu menjaga 3 macam sendi dasar agama. 1, 2 kalimat syahadat. 2, sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, sendi dasar agama adalah wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu sangat erat hubungannya, sangat erat kaitannya dengan iman yang ada dalam hati kita. Sehingga dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 183, ketika Allah akan memerintahkan puasa Ramadan, yang dipanggil oleh Allah bukan orang-orang Islam. Padahal puasa Ramadan ada dalam rukun Islam. Yang keempat, 1 kan syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 ibadah haji. Tapi yang dipanggil orang-orang beriman. Ini menunjukkan, ini maknanya menunjukkan bahwa antara iman yang ada di dalam hati kita itu sangat erat hubungannya, sangat erat kaitannya dengan puasa Ramadan. Sehingga tidak dikatakan orang beriman ketika dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian puasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa, supaya kamu menjadi orang yang mampu membentengi dirimu dari perbuatan dosa, supaya kamu menjadi orang yang mampu melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan terhadap perintah Allah, supaya kamu menjadi penghuni surga. Jadi sendi dasar agama itu ada 3. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, as-salatul maktubah, salat 5 waktu. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Dan ini 3-tiganya dijadikan rukun Islam. Rukun itu sesuatu yang wajib ada. Ini kalau 3-tiganya ditinggalkan, berarti kita tidak memenuhi rukun Islam. Ketika rukun Islam tidak kita penuhi, kita nggak layak disebut orang Islam. Orang Islam itu harus membaca 2 kalimat syahadat.
untuk membuktikan keislamannya dengan sholat, dengan zakat apabila punya harta mencapai nisab, dengan puasa Ramadan manakala bulan Ramadan datang, dengan ibadah haji manakala mampu. Nah, ketika rukun Islam yang 5 dipenuhi, maka layak kita dikatakan sebagai orang Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 macam sendi dasar agama yang Al-Fakih sampaikan tadi tentu ada dasarnya. Tentu dasarnya berdasarkan dalil. Dalilnya yaitu hadis Rasulullah. Karena Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas itu 4 macam sumber hukum Islam. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Moral Islami wa qawaidud dini salasun, man taraka wahidatan min hunna fahuwa biha kafirun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wassalatul maktubah, wa shaum ramadan. Rawahu Abu Ya'la wa Dailami. Dari Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Sayyid Abbas ini pamannya Rasulullah, punya anak namanya Abdullah. Sehingga Sayyidina Abbas sebutnya Ibnu Abbas. Abdullah dipanggilnya Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umrul Islam wa qawaidud din salasun." Artinya, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, salasun, itu ada 3 perkara, ada 3 macam. Man taraka wahidatan, barang siapa yang meninggalkan satu min hunna, dari yang 3 perkara tersebut. Jadi barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut yang menjadi dasar agama, bahwa biha kafir, maka dia akan mati dalam keadaan kafir, walaupun umpama ngakunya Islam. Tapi kan kita mati sebagai Islam atau kafir itu yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita hanya mengetahui secara zahir saja, tapi hakikat kita tidak sampai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nanti yang berlaku pengakuan kita sebagai orang Islam di sana bukan zahir tapi hakikat. Allah yang tahu. Kata Allah, kamu itu bukan Islam, kamu Islam, kamu bukan. Allah yang tahu. Para jamaah yang dimuliakan, kita hanya mengaku saja di KTP Islam, tapi sholat ditinggalkan, sehingga disebut Islam KTP. Nanti yang masuk surga KTP-nya bukan orangnya. Orangnya kemana? Ke neraka kali, karena meninggalkan sholat. Yang Islam KTP-nya bukan orangnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, man taraka wahidatan minhunna bahwa biha kafir. Barang siapa yang meninggalkan satu dari 3 perkara yang menjadi sendi dalam agama, bahwa biha kafir. Ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Bahwa biha kafir, kata Nabi, maka dia akan menjadi kafir. 1, meninggalkan 2 kalimat syahadat. Coba aja tinggalkan. Atau ngomong sekarang, saya mengingkari
Saya ini contoh aja, jangan anggap serius ini, jangan. Kalau saya bisa kafir saya. Ini contoh aja supaya jelas. Misalnya ada seseorang nih mengatakan detik ini, saat ini, saksikan oleh kalian semua, saya benar-benar mengingkari, menentang terhadap 2 kalimat syahadat. Udah saat itu juga langsung murtad. Pas selesai ngomong itu dicabut nyawanya, mati, udah mati kafir. Naudzubillah min. Jangan main-main dengan 2 kalimat syahadat. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, yang berkata Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu ada wal jannata wan nar haqqan adkhalahu jannata ala ma kana min amal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang mengimani dalam hatinya, meyakini dalam hatinya, membenarkan dalam hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya Isa adalah hambanya Allah dan utusan Allah dan kalimahnya yang Allah sampaikan kepada Siti Maryam. Dan barang siapa yang meyakini bahwa surga dan neraka itu hak benar-benar ada khalaqul jannata ala ma kana minal amal, maka kelak di akhirat Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang ia telah lakukan, sesuai dengan apa yang telah ia yakinkan dalam hatinya. Makanya kita wajib membaca syahadat dua kalimat syahadat sehari semalam dalam tempo 24 jam. Wajib membacanya tidak boleh kurang 9 kali. Yaitu dalam sholat 5 waktu. Kalau kita sholat nggak baca kalimat syahadat, nggak sah sholat kita. Sebanyak apapun nggak akan diterima oleh Allah. Itu bukan sholat. Oleh Allah dinilai itu bukan sholat, itu main-main. Kalau dalam sholat kita tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, makanya wajib asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal ini sudah kesepakatan seluruh para ulama di dunia, baik ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah, semuanya telah sepakat bahwa setiap orang yang melakukan salat wajib di dalam salatnya membaca 2 kalimat syahadat dan meyakini kebenaran maknanya ketika melakukan tahiyat akhir, terutama ada hukumnya rukun sholat. Masya Allah. Coba tinggalkan sholatnya nggak sah, nggak dianggap sholat, dianggap main-main aja oleh agama para jemaah itu. Ya, makanya kita wariskan yang 2 kalimat syahadat kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Warisan yang terbaik sebagaimana yang telah diwariskan oleh para nabi kepada keluarganya, kepada keturunannya, anak cucunya, kepada umatnya adalah warisan ilmu agama. Wariskan 2 kalimat syahadat, wariskan iman, wariskan Islam, wariskan ihsan, wariskan ilmu, wariskan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, generasi mendatang. Para jamaah, itu 2 kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya artinya begini, dan ia meyakini bahwa Isa adalah hambanya Allah dan utusan Allah dan kalimahnya yang disampaikan oleh Allah kepada Siti Maryam, ruh daripadanya, dan ia meyakini surga dan neraka itu ada, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa itu ngomong di dalam kitab Taurat, kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 30. Kata Nabi Isa, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa ketika masih bayi dia ngomong. Karena Nabi Isa masih bayi bisa ngomong atas izin Allah. Kata Nabi Isa, inni abdullah, aku ini hamba Allah, bukan ibnullah, bukan anak Allah. Itu kata Nabi Isa. Makanya Nabi Isa nanti di hari kiamat akan menuntut, nggak terima dikatakan sebagai anak Allah, karena itu penyelewengan akidah, itu syirik, menyebut bukan Allah. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam
Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, nggak boleh. Nah, Nabi Isa akan menuntut di akhirat kepada mereka yang mengatakan Isa anak Allah, apalagi meyakini Isa sebagai Tuhan. Nah, bahaya. Nabi Isa menentang itu. Ini Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Atani yang kita bawa jalannya Nabi. Allah telah menjadikan aku seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Wajah alani Nabi, ada Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan aku diberi kitab Injil, para jamaah. Dan yang terakhir yaitu puasa Ramadan. Nah, sekarang bulan Rajab sudah memasuki hari ke-26. Sekitar 4 hari lagi bulan Rajab akan berakhir berlalu. Datang bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban berakhir berlalu, datang bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan kita tinggal kurang lebih 1 bulan 4 hari lagi. Mudah-mudahan panjang umur semua ya, sehat semua keluarganya, kita semuanya sehat dan barokah rezekinya, dan kita oleh Allah diberikan kekuatan iman sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita nanti, terutama di bulan Ramadan, bulan lipat gandakan pahala jauh lebih besar dari bulan-bulan yang lainnya. Pokoknya manakala kita oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup bulan Ramadan tahun ini, jangan sia-siakan, manfaatkan juga melakukan berbagai macam amal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Rugi kalau kita biasa-biasa saja. Bulan Ramadan harus kita bikin beda. Kalau di bulan yang lainnya sebelah bulan kita nggak tarawih, bulan Ramadan tarawih. Karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak ada. Kalau kita tarawih di bulan lain nggak stop tarawihnya. Nampaknya ketika datang bulan Ramadan manfaatkan, jangan sampai ketinggalan tarawihnya. Tadarusnya minimal 1 kali atau perbanyak sedekah. Karena sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, ayo sedekah ya afdal. Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang paling afdal? Beliau menjawab, sedekahun di Ramadan. Sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Demikian untuk penyampaian materi tentang 3 macam sendi dasar agama. 1, 2 kalimat syahadat. 2, sholat 5 waktu. 3, puasa Ramadan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yang kepada Pak Wawan untuk memandu proses tanya jawab ya. Silakan. Ya, kami persilakan kepada jemaah yang kali ada yang kalian tanyakan, baik di dalam materi yang barusan dibahas ataupun di luar materi, kami persilakan. Sampai menunggu waktu sudah. Ya, kami persilakan. Ya, banyak Pak Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bid'ah itu merupakan salah satu sumber hukum di dalam Islam Pak Ustaz? Sumber hukum? Iya. Ya. Udah gitu aja. Terus apa benar pelaku bid'ah itu pasti masuk neraka? Dan bagaimana tanggapan kita sebagai seorang Islam yang melakukan acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan tahlilan semua dikatakan bid'ah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Malah saya jadi pengen bertanya, siapa yang berhak mengatakan itu bid'ah gitu kan? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu saya tegaskan dulu. Secara bahasa, bid'ah itu diambil dari kata kerja bacakan. Artinya sesuatu yang baru. Nah, kalau kita lihat Al-Quran 6.600 ayat, itu satu ayat pun tidak ada menerangkan tentang bid'ah. Lalu pengertian bid'ah itu dari mana sumbernya? Dari para ulama sebenarnya. Jadi bid'ah itu adalah mengerjakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dikenal di zaman Rasulullah masih hidup. Bi'lu malam yukhad bi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan sesuatu yang baru dalam agama Islam yang tidak dikenal di zaman Rasulullah masih.
Contoh, di zaman Rasulullah masih hidup, selama 63 tahun beliau hidup. Beliau hidup dari mulai hari Senin 12 Rabiul Awal 41 Kil 53 sebelum Hijrah sampai hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Kurang lebih beliau hidup 63 tahun. Nah, selama beliau hidup 63 tahun di Mekah dari Madinah, pertanyaan saya, saat itu Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah sudah dimushafkan belum? Tolong jawab. Sudah dimushafkan belum? Sudah dibukukan belum? Sudah seperti apa yang kita lihat sekarang belum? Belum. Masih berceceran, ditulis di pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang onta. Berarti pemushafan Al-Quran seperti apa yang kita lihat sekarang, seperti apa yang kita pegang di rumah kita masing-masing, itu bid'ah bukan? Bid'ah. Karena zaman Rasul masih hidup tidak dikenal. Tapi kira-kira menurut logika sehat itu bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Tolong jawab dengan akal sehat. Pembukuan Al-Quran, pemushafan Al-Quran yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat atas usul dari Umar bin Khattab, karena setelah perang Yamamah banyak para sahabat Rasulullah yang hafal Quran gugur di medan perang, sehingga muncul kekhawatiran dari Umar bin Khattab, kalau umpama di kemudian hari lagi terjadi peperangan lagi antara umat Islam dengan orang-orang kafir dan banyak lagi berguguran orang-orang penghafal Quran, saya khawatir Al-Quran tidak akan sampai kepada umat di akhir zaman nanti. Akhirnya usul Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Awalnya Abu Bakar Siddiq menolak. Bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Tidak, kata Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab terus, wallahi demi Allah, ini bid'ah hasanah, ini sangat baik. Cepat bentuk panitia pemushafan Al-Quran. Sebab kalau Al-Quran tidak segera dimushafkan, saya khawatir nanti umat Islam di akhir zaman kehilangan kitab suci. Padahal itu Al-Quran pedoman hidup umat Islam sampai hari kiamat. Alhamdulillah sampai sekarang Al-Quran ada enggak? Ini jasanya Umar bin Khattab yang direspon oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang jelas berarti pemushafan Al-Quran itu bid'ah bukan? Bid'ah. Kalau alasannya karena pemushafan Al-Quran tidak dikenal di zaman Rasulullah masih hidup, berarti bid'ah. Kemudian pertanyaan juga, itu bagus tidak? Bermanfaat tidak? Sehingga anak-anak kita bisa belajar Quran, mengenal, oh ini loh kitab sejak umat Islam, mengenalnya, mempelajarinya. Bagus tidak kira? Nah, berarti bid'ah hasanah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang baik, sesuatu perkara yang baik yang ada dalam agama yang tidak dikenal di zaman Rasul, tapi itu baik, bermanfaat. Contohnya seperti pemushafan Al-Quran. Kalau umpama itu dikatakan bid'ah dolalah, pemushafan Al-Quran, buang Al-Quran yang ada di rumah kamu. Kamu cari Al-Quran yang lain. Kamu cari Al-Quran di pelepah kurma, di tulang-tulang onta. Itu bid'ah loh. Kira-kira paham gak nih? Masuk akal nggak? Nah, baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bid'ah hasanah itu adalah ma la yukhalifu, sesuatu yang baru yang ada dalam agama, tapi tidak bertentangan, satu dengan Al-Quran, dua dengan Al-Hadis atau As-Sunnah, tiga dengan ijma, empat dengan qiyas. Walaupun perkara tersebut tidak dikenal zaman Rasul, tapi kalau tidak bertentangan dengan salah satu dari empat sumber hukum Islam tersebut, itu bid'ahnya hasanah, bagus. Contohnya seperti pemushafan Al-Quran.
Rasulullah selama hidupnya kalau menyampaikan khutbah Jumat pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab semua. Nggak pernah Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita pakai bahasa apa? Berarti menyampaikan khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia tidak dikenal zaman Rasul. Nah, berarti itu bid'ah. Tapi kita melakukannya. Karena kalau kita pakai bahasa Arab, orang lain nggak paham. Khotib ngomong apa nih? Padahal tujuan khutbah Jumat disampaikan supaya orang memahami apa yang disampaikan. Intinya supaya bertakwa kepada Allah. Nah, gitu. Yang kedua, bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Bid'ah sesat itu adalah sesuatu yang baru, perkara yang baru yang diadakan dalam agama Islam yang tidak dikenal di zaman Rasul dan bertentangan dengan salah satu dari 4 sumber hukum Islam tersebut. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dengan sunnah Rasul, sunnah para sahabat, bertentangan dengan ijma para sahabat, ijma para ulama salaf, ijma para ulama khalaf, bertentangan dengan qiyas, baru itu sesat. Contoh, meyakini misalnya ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu baru sesat. Kira-kira jelas ini ya? Begitu ya? Nah, jadi tidak semua pelaku bid'ah bisa dikatakan ahli neraka, enggak, tergantung bid'ahnya dulu. Jadi kita jangan picik pikiran kita, pokoknya segala sesuatu yang tidak dikenal zaman Rasul, yang diada-adakan perkara beragama itu sesat, neraka. Enggak bisa begitu. Kita pakai logika sehat dong. Jadi pikiran itu jangan picik, jangan mempersempit agama. Agama dipersempit. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini neraka. Yang masih surga kamu doang. Karena itu surga mirip bapakmu. Selain aku semuanya neraka, hebat kamu. Enggak boleh begitu kita. Semuanya saudara kita, seiman seagama, semuanya telah bersahadat. Enggak boleh mengkafirkan orang lain, enggak boleh menyesatkan orang lain. Saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, jangan saling menjelekkan. Kira-kira setuju enggak? Setuju enggak? Memang harus begitu. Waqtasimu bihablillah jami'an awalan tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, kata Allah, kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Hanya karena masalah sepele kita musuh-musuhan, saling membenci. Enggak boleh. Kita saudara. Apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita, apapun bangsa kita, apapun, kita semua saudara, sudah diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kalau umpama kita nggak pakai itu, udah nggak usah menyalahkan orang lain, cukup buat diri kita aja udah. Toh pada akhirnya nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri apa yang kita lakukan di dunia. Udah nggak usah usil sama orang lain. Itu juga kira-kira. Saya kalau bicara bid'ah saya keras saya. Bahkan saya siap adu argumen. Kalau penasaran datang ke rumah saya, bawa kitab yang tebal. Yuk kita jaga persatuan, jangan saling menjelekan, jangan saling menyalahkan. Kita semua saudara, al-muslimuna ikhwatun. La fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, seluruh orang-orang Islam yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apapun warna kulit mereka, apapun bangsa dan bahasa negara mereka, semuanya ikhwatun, saudara. Saudara semuanya kita jangan mau jadi domba oleh orang-orang Yahudi. Sehingga umat Islam berpecah belah, akhirnya tidak punya kekuatan, digempur oleh orang-orang kafir kita. Kita yang rugi nanti. Al-muslimuna ikhwatun. Seluruh orang-orang Islam itu di dunia ini saudara. La fadla li ahadin ala ahadin bittaqwa. Tidak boleh salah seorang di antara kalian merasa lebih benar, lebih baik dari yang lainnya. Tidak boleh merasa lebih unggul. Tidak boleh asabiyah, fanatik golongan. Illa bittaqwa, yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah satu, ketakwaan kita kepada Allah. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah kamu yang paling bertakwa. Bukan kamu yang paling pintar, bukan kamu yang paling merasa benar. Tidak, adalah kamu yang paling bertakwa. Sudah aja tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Enggak usah menyalahkan orang lain, enggak usah merasa paling benar. Itu enggak ada manfaatnya, hanya akan menimbulkan keretakan.
hanya akan menimbulkan ketidakharmonisan. Udah jelas ini? Ya. Cukup Pak ya? Hah? Cukup nggak? Ya saya udah puyeng ini. Saya ngopi. Pertanyaannya bikin saya panas. Jangan salahkan saya, mancing-mancing. Saya paling tidak suka kepada orang merasa paling benar, tidak suka saya. Kita memang disuruh benar, tapi kalau kita merasa paling benar itu juga tidak baik. Kita disuruh pintar, tapi nggak boleh merasa paling pintar. Kita disuruh soleh, tapi tidak boleh merasa paling soleh sehingga mengecilkan yang lain. Tidak. Itu nggak cocok dengan saya. Baik yang lain kalau masih ada. Waktu lagi Dan. Ya. Saya tadi itu. Waktu itu kan nggak ada musafir. Terus yang lebih gawat lagi ketika Quran itu kan nggak ada titiknya. Titik semua tuh nun dengan ba. Itu nggak ada. Betul Pak. Nah, ini. Betul Pak Ustadz Husen. Maksud Anda mau bertanya apa ini? Atau apa menambahkan saja? Itu jelas gitu. Iya, siap Pak Ustadz Husen. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Husen. Zaman Rasulullah, Al-Quran yang masih tertulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang onta dan sebagainya, belum dibukukan, belum dimushafkan, itu Al-Qurannya asli, belum ada titiknya, Susah itu baca. belum ada sakalnya, belum ada tanda bacanya, huruf ba belum ada titik 1 di bawah, huruf ta belum ada titik 2 di atas, huruf sa belum ada titik 3 di atas, huruf jim belum ada titik 1 di bawah, huruf nun belum ada titik 1 di atas, sehingga baik huruf ba, ta, sa, jim, ha, ho semuanya sama begitu, sehingga sulit bagi kita untuk membacanya. Ini dibacanya apa ya? Ini nala, apa ta'ala, apa bala, apa salah, apa nun, apa ta, apa sa, apa ba. Nggak ada titiknya. Ini ngasih titik-titik terhadap huruf Quran, termasuk ngasih sakal, fathah, kasroh, doma, fathah dibaca a, kasroh dibaca i, doma dibaca u, termasuk tasdid. Itu semuanya zaman Rasul nggak ada. Itu bid'ah semuanya. Nggak dikenal zaman Rasul, itu baru ada di zaman siapa ya? Ada itu ulamanya. Saya udah nyusun bukunya udah. Kalau Bapak perlu buku itu ada di saya. Satu buku harganya 2 juta. Saya udah nyusun sebanyak 350 halaman tentang perkara bid'ah, sejarah bid'ah, termasuk sejarah Wahabi. Saya udah susun itu. Tebal 310 halaman. Itu asli tulisan tangan saya, enggak pakai komputer, enggak pakai ketikan. Tapi dilihat dari jauh seperti tulisan komputer. Asli tulisan tangan saya. Kalau Bapak penasaran pengen tahu rapinya tulisan saya, beli bukunya ke saya 2 juta. Ini promosi. Benar ada Pak. Pertama saya mengeluarkan 10 buku. Dan ternyata banyak para ustadz yang berminat seperti Ustadz Ucep, Suryadi, Cilausi Rablu, Ustadz Iwan Asrega, banyaklah. Ustadz Jenal Mustafa banyak, habis buku. Dia nanya berapa harganya, terserah kamu, mau masih juta teh. Para jamaah, ya gitu. Jadi titik-titik sebagai tanda baca dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu bid'ah. Di zaman Rasul tidak dikenal. Rasul belum pernah ngasih titik huruf nun, ba, ta, belum pernah. Itu pekerjaannya para ulama. Dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan bagi umat Islam di akhir zaman agar mereka semua bisa baca Quran. Ini kan bid'ah, tapi bagus enggak? Menurut akal, bagus enggak? Nah, Al-Quran yang mereka pegang, yang kata mereka perkara baru yang diadakan dalam agama tidak dikenal zaman Rasul itu bid'ah sesat. Itu Al-Quran yang mana? Al-Quran yang ada titiknya bukan? Atau yang enggak ada titiknya? Itu Al-Quran yang kamu pegang itu bid'ah. Udah kamu buang aja. Jangan separuh-separuh kalau pengetahuan itu. Harus luas wawasannya. Gitu. Ya. Pokoknya intinya kalaupun kita menurut keyakinan kita, menurut pemahaman kita itu bid'ah,
sesat, udah cukup untuk diri saja. Nggak usah usil sama orang lah, nggak usah saling menyalahkan, saling membenci. Tetap persatuan di atas segala-gala. Tetap kalau kita beda paham, beda aliran, tetap jaga persatuan. Itu maksud saya. Begitu, kira-kira setuju enggak? Loh, pada akhirnya di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri loh, terhadap apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan. Wala taqum ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu. Kalau kamu nggak paham, nggak ngerti tentang suatu perkara, karena kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, kamu jangan ikut-ikutan, jangan terpengaruh. Tanyakan kepada ahlinya, karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, keyakinan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu pasti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Hidupnya mah jaga persatu, itu aja udah. Hidup ini jangan dibikin ribet gitu kan Pak, jangan bikin susah. Hidup ini akan terasa indah kalau banyak saudara, banyak orang sekitar kita. Sehebat apapun kita nggak bisa hidup sendiri. Nggak usah pekerjaan berat, untuk melakukan pekerjaan ringan sekalipun kita tetap butuh orang lain, betul nggak? Contoh, ketawa, itu pekerjaan paling ringan itu, cuma hehehe. Tapi itu tetap butuh orang lain, harus ada orang di depan kita biar kelihatannya harmonis. Coba ketawa sendirian depan tiang listrik, orang bilang begitu. Ayo jauhi hal-hal yang membuat perpecahan umat kita jauh. Udah saatnya kita bersatu. Kalau nggak bersatu kita hancur, digempur orang-orang kafir. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa memahami maksud saya ya. Di luar lagi. Hah? Lagi udah. Oh, mau poligami nih. Oh, nambah satu lagi. Kita dolalah, termasuk waktu ada COVID itu tuh, salat direnggangin itu. Oh iya, nah itu baru. Kita urut. Itu baru nggak benar. Jangan Rasul itu udah merusak syariat Islam. Makanya itu kan tapi nggak Oh, ada. itu kan mustahil sawu suku pakum. Fa'ina tasyata suku minta mamisolah. Dalam hadis riwayat lainnya, kita diu akta Rasul. Luruskan, rapatkan barisan sholatmu ketika kamu sholat berjamaah. Jangan sampai ada celah yang kosong. Berada itu akan diisi oleh syaitan berbentuk anak keledai. Rapatkan, luruskan, seperti barisan tentara perang, lurus, rapat, rapi. Itu kita Rasul. Nah sekarang ada COVID disuruh renggang-renggang. Nah itu baru sesat. Maka saya nggak pakai. Saya waktu itu masih ketua DKM Alamin. Baru